Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita telah dapat duduk bersama-sama, hadir bersama kita Pak Hoyun dan juga wakil, dan juga guru-guru kita, aku muda-muda, dan juga dari Mustika, Kecamatan Gunung Muria, dan Lalu Inangro, mulai dari Bapak Bahro, Pamonan tempat tuan, juga dari Pak Barat. Pada kesempatan ini juga bersama ibu-ibu, para diri muda sekalian, bahwa saya sangat senang dan gembira dengan kehadiran posko ini. Posko ini terletak di Cianjur. Jadi posko ini belum ada nama. Assalamualaikum. Tadi saya mengusul namanya posko Maghfirah. Posko apa namanya? Posko Maghfirah di Cianjur ini. Para hadirin hadirat, bahwa posko-posko ini sudah ada hampir ke seluruh negara kita Indonesia ini. Ada posko kita di Sulawesi, ada di Manado, ada di Gorontalo, ada di Jawa, dan juga ada di Aceh. Banyak posko tauhid tasawuf. Bahkan di Malaysia, di Batu Pahat, di Johor, posko lebih besar daripada posko kita di Medan dan siapa namanya di Batu Pahat, di Johor. Ada posko kita di Perak, ada ulama-ulama perwakilan kita di Malaysia, dan juga ada mantan dubes Malaysia di Mesir, Datuk Mokhtar dan Daud nanti kita yang menyebarkan ajaran bersama. Kalau di Malaysia perkembangannya lebih dari saya datang saja ke Vietnam, itu aku datang dari Terengganu, datang dari Perak sekedar muslim aku yang pulang ke kalau jadi waktu saya adakan mudzakarah seminar Islam dan juga banyak orang Terengganu datang. Beliau mengatakan bahwa di Terengganu mengangkat agama Islam di Terengganu adalah Muhammad bin Abdul Malik. Tadi Muhammad bin Abdul Malik itu teman dan juga murid daripada Syekh Abdul Rahman Singkili. Jadi Abdul Rahman Singkili cukup terkenal di Malaysia, di Terengganu. Kalau kita ingin sejarah Abdul Rahman Singkili, kita tidak dapat bertanya di Singkili.
atau di Aceh. Untuk mendapat S1 di UGM, yaitu di Malaysia, itu adalah memahami sejarah Abdul Syakili, dan juga ada konsuri untuk S2 untuk mendapatkan sejarah Hamzah Konsuri itu di Malaysia. Kalau di Aceh ini kita tidak tahu siapa itu Abdul Syakili. Bahkan di Singkil ini kalau kita pertanyakan juga tidak ada ucapan atau penyampaian yang akurat mengenai Abdul Syakili. Dan juga saya ke Jawa. Di Jawa saya berjalan-jalan Jawa sampai ke Tasik, di Pemijahan di Tasik. Saya juga berkunjung ke Pemijahan. Jadi orang Tasik di Pemijahan mereka mengatakan guru kami di sini yang menyebarkan Islam adalah Abdul Muhyi. Tadi Abdul Muhyi ini murid daripada Syekh Abdul Syakili. Nah, jadi bahwa Syakili ini cukup terkenal juga tidak. Saya ke Manado. Di Manado ada kampung Singkil di Manado. Jadi begitu Singkil ini sangat masyhur pada masanya, ada kampung Singkil. Jadi aku datang ke kampung Singkil ini. Maka saya bercita-cita supaya kampung Singkil dan ajarannya dapat dipahami lagi oleh orang Singkil. Ini cita-cita saya, sehingga saya membuat organisasi MPTT. Jadi MPTT ini adalah menurut ajaran untuk nama orang Singkil dapat membangga-banggakan Abdul Syakili, buat kemudian Abdul Syakili, tetapi apa ajarannya mereka kurang tahu. Jadi makanya yang menggagas MPTT ini untuk mengembalikan ajaran Abdul Syakili, khususnya di Singkil umumnya di Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, saya membuat gagasan MPTT ini untuk mengembalikan ajaran kesufian tasawuf ditentang oleh ulama-ulama Aceh, ditentang oleh MPU Aceh, ditentang oleh seluruh ulama-ulama besar di Aceh. Tapi saya tidak peduli, saya terus memperjuangkan ajaran. Hingga baru ini saya ditunjuk oleh Malik Mahmud Wali Nanggro Aceh. Kalau Wali Nanggro Aceh sudah ada Malik Mahmud, tapi wali agamanya adalah Abu Amran. Wali agamanya dan oleh KPA. Sehingga Mudakir Manap masuk tarikat di istana Wali Nanggro Aceh, dan juga sultan-sultan di Aceh. Jadi sultan-sultan mulai daripada sultan di Singkil sampai ke Teming memberi gelar saya, yaitu kami Wali di Aceh. Makanya penentang-penentang seperti NPU diam. Nah, NPU tingkat 1 dan NPU tingkat 2 diam. Tidak dapat lagi mengatakan ajaran saya disesat. Para hadirin hadirat, maka saya sudah berusaha di Singkil. Pertama, mengadakan mudzakarah seminar ASEAN, itu yang dipimpin oleh Bapak Azmi, PJ Bupati Singkil. Jadi berdatangan ulama-ulama dari Malaysia,
Dan sudah saya juga berusaha untuk singkil membuat gerbang ke kuda, baik di Sudu Salam maupun di Singkil. Kita dibantu oleh Yuliandi membuat gerbang ke kuda di Singkil dan juga di Sudu Salam. Jadi ini langkah-langkah pertama, dan saya anjurkan kepada Budi supaya Budi dapat membuat posko-posko tauhid tasawuf baik di Rimau. Jadi Budi ini telah membuat posko-posko sampai ke Barus, sampai ke Barus, sampai juga ke Pak Barat, Cengkor dan lain-lain. Makanya jangan hadir tauhid tasawuf, yaitu yang mengutamakan akhlak, yaitu berdakwah dengan kasih sayang. Sehingga laporan Budi, Abu, kami dirimu orang-orang Kristen masuk Islam. Sudah 40 orang lebih Kristen masuk Islam. Ini adalah dengan ajaran tasawuf dan kesucian. Kalau sebelumnya kita singkil dengan orang Kristen perang, masa Pak Oyon dulu perang, sehingga orang kita ada yang terbunuh satu, karena Pak Oyon pada masa itu belum berteman dengan Budi. Para hadirin hadirat, apa itu ajaran daripada Abdul Husain ini? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Tanbihul Masyi bahwa yang wujud ini, yang wujud terbagi dua. Ada istilahnya wujud istiqlal, wujud yang berdiri sendirinya. Ada keduanya wujud istifadah, wujud limpahan. Wujud yang berdiri sendirinya adalah wujud Allah. Jadi Allah itu wujudnya itu qiyamuh binafsi, berdiri dengan sendirinya. Wujud istifadah, wujud alam ini, wujud makhluk, wujud berdiri dengan lainnya. Maka ada wujud alam, wujud kita ini karena ada wujud Allah, berdiri wujud kita kepada wujud Allah. Wujud istifadah, dia tidak bisa berdiri sendirinya, berdiri wujudnya itu dengan lainnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Wujud ini ada dikatakan istilahnya wujud perbuatan, wujud sifat, dan wujud zat. Wujud perbuatan kita berarti gerak dan diam kita ini tidak bisa kita bergerak diam kalau tidak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada kudrah iradahnya untuk menggerakkan kita, mendiamkan kita, kita tidak bisa itu melakukan gerak dan diam. Perbuatan kita tidak bisa kita lakukan kalau tidak izin Allah, kalau tidak bukan dengan kudrah iradah. Berarti wujud perbuatan kita ini berdiri dengan wujud perbuatan, dan juga wujud sifat kita, bahwa kita berkemauan, ya. Kalau tidak ada kemauan Allah, kita tidak bisa berkemauan. Wa ma tasya'una illa ma sya'allah. Tidak berkehendak oleh kamu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ibu-ibu datang ke sini karena ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak Allah, dapatkah ibu datang ke sini? Berarti wujud sifat kita berdiri dengan wujud sifat. Dan juga zat kita berdiri dengan zat. Jadi itu ajaran
daripada Abdul Syekh. Wujud terbagi dua, wujud istiqlal dan wujud istifadah. Jadi makanya kita diajarkan tauhid terbagi tiga. Ini yang tidak dilakukan oleh dinas syariat Islam kita. Dan oleh ulama-ulama Aceh kurang paham. Pertama adalah tauhid awam. Tauhid awam ini tauhid untuk mengenal Allah dan sifatnya, untuk mengenal arti dan sifat. Jadi kita belajar sifat-sifat 20 yang wajib, yang mustahil, yang wajib. Kita mendapatkan Allah dengan dalil akal dan nakal, dengan akal pikir dan juga dengan Al-Quran dan hadis nakal. Karena alam semesta ini tidak ada yang mengadakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alam ini sebagai dalil untuk adanya. Dan kedua, ada istilahnya tauhid tasawuf. Nah, ini yang kita angkat-angkat sekarang, tauhid tasawuf. Tauhid bagi orang yang bertasawuf. Tauhid tasawuf, tauhid bagi orang yang telah bertasawuf. Orang yang telah bertarekat. Tasawuf itu di antara lain maknanya tarekat. Orang yang telah bertarekat, berjalan hatinya khusyuk di hadapan Allah, maka Allah itu lebih terlihat baginya daripada alam. Jadi dia tidak perlu dalil akal dan akal, karena Allah ke dalil, alam ini baru lebih tahu dia kepada Allah daripada alam. Karena cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatinya. Ini adalah tauhid tasawuf. Jadi yang sedang kita kembangkan ini tauhid tasawuf. Kalau tauhid awal, tauhid kalam, ini di mana-mana kita dapati. Di mana-mana, di pesantren, mana kita dapati. Atau di kampung-kampung kita belajar mengenai sifat-sifat Allah yang wajib mustahil. Dari tauhid tasawuf inilah kalau hati kita berjalan kepada Allah, kudur daripada Allah, Allah lebih kita kenal daripada Allah. Ibu-ibu, mana ibu-ibu lebih kenal kepada Allah daripada suami? Jadi maka tasawuf menyuruh kita bertarekat, supaya kita itu selalu kudur. Dan ketiga adalah tauhid sufi. Tauhid sufi, tauhid bagi orang yang telah berhakikat. Jadi tauhid bagi orang yang telah berhakikat, tauhid sufi. Berarti Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya, pada dirinya, setelah fana wujudnya di dalam wujud Allah. Setelah fana tidak terlihat lagi wujudnya dalam wujud Allah, karena saya ma'rifatnya masuk, sehingga dia tidak teringat lagi pada dirinya. Saya Allah, keberadaan Allah, dia tidak mendapat mencari Allah. Maka dia bakal dengan Allah, tidak dengan dirinya. Maka hidupnya dengan hidup Allah, hidupnya dengan wujud Allah. Maka mudah baginya untuk menjalankan bagaimana menjalankan keagamaan dan juga menata kehidupan dalam kehidupan. Dia merdeka dari alam. Dia merdeka dari alam dengan pengertian tidak terikat, tidak terpengaruh, tidak dapat dikuasai oleh siapapun juga. Ini adalah tauhid sufi, tauhid hakikat. Jadi supaya kita bisa merdeka dari alam dan dari diri kita dapat bertauhid hakikat. Nah, ini tauhid bagi orang arif.
Alhamdulillah para rasul, para nabi. Jadi ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Syakil. Ya. Jadi mudah-mudahan orang Syakil dapat bertauhid ketiga-tiganya nih. Jadi supaya Syakil ini kembali sebagai sumber keagamaan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Orang datang ke Syakil berunding-unding, insya Allah. Ulama-ulama, karena ilmu-ilmu seperti ini sudah kurang diajarkan, terus tidak diajarkan baik di mana-mana. Dari itu mudah-mudahan insyaallah di bawah pimpinan Bupati baru kita Oyon dapat mengembalikan Syakil ini seperti semasa Syekh Abdul Syakil. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa oleh Junaid Baghdadi mengatakan apa yang datang pada diri kita, yaitu milik kekayaan, milik pangkat, milik kehormatan, itu kita kembalikan kepada asalnya. Tidak ada. Karena itu semua panah, semua apa? Mana berudak panah. Kita harus dapat hidup dengan Allah yang Maha. Kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Para hadirin hadirat, ini saya telah coba. Bukan saya mengatakan saja, saya telah coba. Pada awal saya menjadi guru pesantren. Guru pesantren besar, yaitu peninggalan tua saya, Darussalam, ya, pesantren besar. Dan ternyata waktu itu masa biasa hidup, nenek Bupati Oyon ini sungguh giat itu membawa pasir, membawa tanah, menimbun pakaian. Nenek Oyon sangat takdim kepada almarhum beliau. Kemudian setelah saya memimpin pesantren Darussalam, saya mengajar bagaimana pelajaran dalam pesantren, baik kitab fikih, usul fiqh, ilmu alat dan lainnya. Tapi pada waktu itu saya masih gundah dalam menghadapi kehidupan masa depan, masih gundah dalam menghadapi hidup. Bagaimana saya punya istri saya banyak, 2, punya anak saya banyak sampai 13 orang. Bagaimana untuk itu menghadapi rezeki, menghadapi sekolah anak, belajar anak, saya takut untuk hidup masa depan. Tapi setelah saya kembali membawa pesantren tahu di kampung Kubu, saya mendapat kitab-kitab lama, ajaran-ajaran yang memulai dari kiasan tasawuf dan kesufian. Maka saya mencoba melatih bersama kawan-kawan mendalami ajaran kiasan tasawuf kesufian. Makanya ketakutan itu hilang, sebab dengan ajaran ini rupanya rezeki kita mudah. Rezekimu rezeki mudah. Kalau dulu saya juga sedih, abang-abang saya punya mobil mewah karena dia anggota DPRI pusat. DPRI pusat, Muhammad Wali, Profesor Dr. Jamaluddin Wali juga anggota DPRI. Jadi mobilnya gagah masuk ke sana. Saya ini Honda dulu, Honda jelek. Orang-orang menyebut saya sedih sekali, anak Buya ini. Saya tidak seperti anak-anak yang lain, waktu itu seperti itu.
Tapi setelah saya mendalami ajaran tasawuf kesufian ini, saya meloncat dalam kehidupan saya bahwa kalau kita perhatikan kekayaan ini punya dunia ya, punya dunia dulu saya bicarakan. Dengan punya mereka itu kalah punya mereka yang punya dunia nih. Baik harta, kekayaan kalah mereka. Jadi inilah nampaknya ajaran tasawuf kesufian, ajaran ihsan ini. Jadi ajaran ihsan tasawuf kesufian ini oleh ulama-ulama Aceh, mereka tidak tahu. Padahal ini adalah ajaran agama Islam, iman dan ihsan, tasawuf kesufian. Tempat dengan ajaran tasawuf kesufian ini kita dapat menghadapi masyarakat, dapat mengambil hati masyarakat, orang sayang sama kita, sehingga kita dimudahkan segala urusan kita, rezeki kita mudah, kita diangkat. Maka karena itu saya telah mendapatinya sedikit, maka saya berkeinginan untuk menyebarkan ajaran ini di mana-mana sampai ke Indonesia, sampai membuat mudakarah seminar 10 kali, baik tingkat Asia dan tingkat internasional. Jadi kedatangan ulama-ulama baik dari Iran, dari Turki, dan dari Indonesia. Ada banyak ulama-ulama yang bersyukur dengan yayasan saya akan hidupkan lagi ajaran Islam. Tapi yang lucunya ulama-ulama Aceh semua menentang saya. Jadi saya ada yang dilempar, mobil dilempar, posko-posko di Aceh ada yang digergaji. Jadi lucu tuh ya. Jadi waktu ditanya, orang kampung melempar karena disuruh oleh gurunya, oleh gurunya. Jadi lucu nih. Jadi makanya Aceh ini yang ada dinas syariat Islam, dinas hakikat Islam ada di Aceh? Nggak ada. Nanti kepada dinas syariat Islam usul kepada pemerintah melalui wali agama dibuat pula dinas hakikat Islam. Jadi yang perlu ditambah dinas hakikat Islam. Karena kalau dinas syariah Islam memperbaiki dair, bukan salah, memperbaiki dair. Ibarat mobil memperbaiki rumahnya mobil, diganti rumah. Tapi kalau dinas hakikat Islam memperbaiki mesin, memperbaiki mesin. Jadi mana yang bagus? Rumah bagus, mobilnya bagus, mesinnya tidak bagus. Ada bisa pergi ke Labuan Haji tau, naik saja gunung Sinkersing, di Papua, teleak. Tapi kalau mesinnya bagus, kalau rumahnya tidak bagus, insya Allah bukan hanya ke Labuan Haji, ke Banda Aceh bisa sampai. Jadi dinas hakikat Islam ini yang belum ada di Aceh. Apa itu dinas hakikat Islam? Artinya akhlaknya bagus, ibadahnya baik, makrifat, ketauhidannya kuat dan kokoh, dan tidak lagi melihat pada ada selain Allah, hanya Allah yang bersama Allah. Jadi ini dinas hakikat Islam. Tapi kalau dinas syariat Islam buat tangkap bagi orang di celana ketat, perempuan main itu aja. Sembahyang sekedar syaratku turun hati, ikhlas, istiqamah, itu tidak ada dibicarakan di dalam dinas syariat Islam. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa apa kita sudah sepakat nama posko ini posko maghfirah, bagaimana? Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertaubat, bisa inabah, taubat menyesali dosa kesalahan kita,
dan juga inabah kita dapat memperbaiki amalan-amalan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Rahmat akan diberikan Allah dan Allah akan mengampunkan dosa kesalahan. Jadi barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di Pak Barat terus berkembang ajaran tasawuf. Ya, seperti juga saya membuat satu pepatah, boleh ya? Pantun ya. Pantun ibu ya. Tapi tidak sepandai Bapak Ketua apa dari Pusbeli ya. Pantun saya siupia sirien walam mandi kaya jadian. Apa namanya? Ulang lagi. Saudara lupa ya. Datuk Tamangguang menggalih padi. Padi digalih ke apa? Kabupaten Jemberlah. Islam tangguang tapi tidak jadi karena rako dulu badan tercampur. Datuk Tamangguang menggalih padi digalih Tanjung Madura. Islam tangguang tapi tidak jadi karena rako dulu tangguang Islamnya. Ibadah ada, akhlaknya tidak baik. Ibadahnya ada, akhlaknya tidak baik. Yang demikian, kesombongan, dan akan tidak ada lagi. Orang yang ada sebesar darah daripada kesombongan. Orang yang demikian itu dapat menelan kebaikan sama seperti api menelan tanah. Salah sembahyang kita sombong, apa kita salah sembahyang itu kita dengki. Kita menghilangkan kedengkian dan kesombongan ke akhlak yang baik. Maksudnya Islam tangguang tapi tidak jadi. Dikatakan tapi bukan juga. Dikatakan Islam yang benar tidak juga. Ini maksudnya. Datuk Tamangguang padi tinggalnya yang berulah Islam tanggung gak kena jadi kena rako juga. Orang pagai tambah sebuah lagi jadi kan. Orang pagai menggali rotan di apa orang pagai mencari rotan dicari kata timbul. Kalau nak pandai mencari, kalau pandai mencari Tuhan, sebelum dicari Tuhanlah timbul. Kalau pandai mencari Tuhan, nanti kalau kita ada makrifat, kita hidup berjalan kepada Allah, berarti belum mencari orang pagai mencari rotan dicari kata disawah. Kalau tak pandai mencari Tuhan, semakin dicari Tuhan semakin jauh. Kalau ada iman kita ya, makrifat yang benar, walaupun kita sembahyang tapi bukan Allah yang teringat. Ibu-ibu ya, kalaupun kita sembahyang yang teringat kita anak dalam sembahyang, ada teringat anak dan sembahyang ibu. Suami tidak teringat juga. Jadi itu. Jadi itulah perlu ada posko. Jadi posko ini adalah tempat kita yang tua-tua. Yang muda pun boleh juga. Belajar kita salat yang baik. Salat tahu kita syarat pun salat. Bagaimana salat nur hati khusyuk dalam salat. Bagaimana supaya terlihat keberadaan Allah itu dalam salat. Sebagai tajali Allah. Kalau dapat anda tajali Allah dalam salat, terlihat keberadaannya, hilang lainnya, termasuk diri kita
salat yang baik, salat Anda diberi pahala beribu-ribu ganda dibanding dengan pahala yang kita salat ketika kita tidak kepada Allah. Nah, semua demikian sajalah. Wallahu a'lam pada semua kita, termasuk Pak Ayun. Saya mohon terima kasih dan mohon maaf pada seluruh yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epi, tolong bantu untuk Baiklah, acara selanjutnya doa. Dalam hal ini dibawakan oleh Abuya. Abuya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmah wal ni'mah wal barakah wa sihha wal afiyah wal ilma wal hikmata wal huda wal tuqa wal maghfirah alaina wa ala ahli baitina wa ala umaraina wa rakyatina wa ala ahli karyatina wa ala ahli biladina al-muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
inna nas'aluka natawassalu ilaika binabika Muhammad nabiyina Muhammad lana maulana Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbika wa hajatuna ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, berilah petunjuk kami ya Allah, taufikmu ya Allah, kuatkan teman kami, menjaga anak-anak kami, baik laki-laki supaya mereka dapat bangun untuk agama ini ya Allah, dapat mencintainya dan selalu kita mengingatmu ya Allah, jangan mereka mengadakan kelalaian dalam kehidupan ini, melakukan pekerjaan yang bukan negara ya Allah, itu akan maksiat dan menurut syahwat nafsu mereka, dan mereka dapat bertobat, berinabah dan beribadah pada Dia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah suril Fatihah ya bariyal hamdi ya kashifal gham ya dafi'al bala idfa'an al-bala wa ma bata'u wa yasha'an al-qahra min hamil matan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kepada tamu undangan, kami harap jangan dulu beranjak, dan tamu undangan kami yang ada di bawah untuk dapat naik di atas panggung ini, karena kita setelah ini ada kunduri bersama-sama di posko ini. Dan saya akhiri, saya selaku pembawa acara, mungkin ada kata-kata saya yang salah, mohon diberi kemaafan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.